tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan tahan, karena ku tahan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan tahan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami dapat bersekutu memasuki doa malam hari ini. Urapi kami semua ketika kami merenungkan firman-Mu, maka firman-Mu menjadikan kami diperkaya secara rohani, kami dilengkapi, kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, dan hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa. Juga ketika kami nanti melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu bersama dengan kami. Ini malam hari perayaan Pentakosta, ya. Besok banyak gereja, banyak jemaat umat Tuhan yang akan mengadakan ibadah memperingati hari Pentakosta. Nah, jadi mari kita merenungkan firman Tuhan seputaran Paskah, ya, kebangkitan Yesus, sengsara, kematian, kebangkitan sampai naiknya Tuhan Yesus ke surga. Besok kenaikan Isa Al-Masih, ya, saya salah sebut tadi. Ya, besok kenaikan Isa Al-Masih dulu, 10 hari kemudian baru nanti kita memperingati Pentakosta, ya. Besok itu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara-saudara, ya. Ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini merenungkan firman Tuhan dengan judul Di Dekat Yesus tapi tidak bersama Yesus. Teman-teman yang sudah pernah mendengar dari saya, karena saya sudah beberapa kali menyampaikan ini, rasanya ya mendengarkan kembali, mengingat kembali, ya. Bersama Yesus tapi di dekat Yesus tapi tidak bersama Yesus. Kita baca Lukas pasal 24, saudara harusnya dibaca mulai ayat 13, tapi saya hanya ingin membaca mulai ayat 19 saja untuk menyingkat waktu. Saudara sekalian, ini kisah perjalanan dua murid Tuhan Yesus Kristus dari Yerusalem menuju ke satu desa namanya Emmaus. Salah satu murid itu namanya Kleopas, ya. Anda masih ingat perjalanan itu? Nah, mari kita baca langsung ke ayat 19 ketika
dua orang murid itu rupanya sedang pulang ke desa mereka, ya, tafsiran saya seperti itu, ke desa Emmaus itu. Mereka sangat sedih karena itu rupanya seputaran hari ketiga keempat Tuhan Yesus disalibkan gitu saudara ya. Nah ya seputaran itulah minggu-minggu pertama lah itu. Nah dalam minggu pertama setelah penyaliban Yesus ya, jadi dalam minggu itu maksudnya, maka mereka ini sangat sedih, sedang berbicara dan sedang ngerumpi dua orang ini bahwa Yesus sudah mati disalib. Nah karena itu tiba-tiba ada seorang muda menyertai perjalanan mereka berjalan kaki saudara ya, diceritakan pada waktu itu, dan menanyakan kepada mereka, apa yang sedang kamu bicarakan? Wah, mereka dia lalu berkata bahwa ini kita itu sedang ada kabar viral. Kalau sekarang begitu ya, ada kabar viral sekarang ini, masakan hanya kamu sendiri yang tidak tahu sih, begitu. Lalu orang muda itu bertanya kepada dua murid Yesus itu, apakah itu? Nah ini ayat 19 saya baca untuk saudara. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa pilihan Tuhan ini. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dia huruf besar ini ya. Lanjut. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dengan tanda seru saudara ya. Lanjut. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, sampai di situ dulu saya membaca. Saudara, ini dua murid Yesus yang sedang pergi ke sebuah desa di Emmaus. Itu dikatakan 7 mil jauhnya. Itu sekitar hampir 12 km. Sekitar itu saudara ya. Nah, lalu mereka ini cukup sedih, tadi sudah saya sebutkan di depan, bahwa mereka kehilangan Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka ini punya konsep bahwa mereka ini sekarang ini ada di bawah penjajahan Romawi, saudara. Jadi nanti yang akan membebaskan bangsa pilihan Tuhan itu dari penjajahan Romawi, itu diharapkan orang sakti mandraguna seperti orang muda namanya Yesus itu, yang di situ dikatakan banyak membuat mujizat, orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dihidupkan. Siapa lagi yang bisa menandingi orang semacam itu? Nah, jadi mereka mengharapkan orang muda yang namanya Yesus Kristus itu jadi kaisar, gitulah ya. Nanti justru akan mengalahkan penjajahan Romawi. Itu harapan para murid, dan semua murid itu seperti itu sikapnya, saudara. Nah, sehingga sepanjang perjalanan itu mereka itu ngerumpi masalah itu. Waduh, mungkin yang satu berkata, gimana ya kita ini sekarang, wah kita jadi yatim piatu nih. Tuhan guru kita sudah tidak ada di dekat-dekat kita di sini. Wah, kalau dulu kalau ada orang sakit dibawa, semua orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus sembuh, saudara, dikatakan. Itu. Jadi kecuali yang disebutkan secara nyata, misalnya ada yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang apalagi demam, dulu pernah kita teliti itu penyakit-penyakit yang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu masih banyak sebetulnya, karena ayatnya mengatakan bahwa banyak
orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus dan sembuh. Nah, jadi ini orang sakti mandraguna. Sakti sekali. Makanya para murid mengharapkan ini yang akan menjadi pembebas kita, menjadi pahlawan untuk membebaskan dari penjajahan Romawi. Nah, seperti itu. Tapi ternyata, loh lah kok sudah sempat menghidupkan Lazarus yang 4 hari dalam kubur saja, kuburnya dibuka lalu dihidupkan kembali, hidup pulang ke rumah. Nah, seperti itu. Ah, ini kok sekarang disalib juga mati guru kita ini. Mereka ngerumpi semacam itu. Lalu tiba-tiba datanglah seorang muda, tapi dikatakan ayat sebelum itu kalau saudara membaca, tadi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal orang muda itu. Nah, orang muda itu kan bertanya, ini ada apa? Rupanya kok sedang seru sekali nih, gayeng banget nih, membicarakan apa. Lalu murid Yesus itu yang salah satunya disebutkan bernama Kleopas itu berkata, adakah kamu sendiri orang asing yang di sini tidak ngerti? Ini sedang ada berita besar. Biasa toh kalau ada berita besar itu biasanya seluruh kota tahu. Bahkan kalau seperti sekarang ini seluruh negeri tahu karena berita itu gampang tersebar seperti itu. Nah, jadi mereka ini malah mempersalahkan sama orang muda yang menyertai mereka itu. Ini kok orang kok enggak tahu ini. Wah, jadi berapi-api mereka rupanya menceritakan itu. Tapi saudara, orang muda itu berkata kepada 2 murid Yesus ini, "Hei, kamu orang bodoh." Nah, saya menggarisbawahi ini. "Hei, kamu orang bodoh." Kok sampai ada istilah dikatakan kamu orang bodoh? Kenapa ini? Di sini dikatakan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Coba perhatikan. Tuhan Yesus sampai menegur, "Hei kamu orang bodoh." Siapa yang disebut bodoh itu? Yang disebut orang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak memahami Tuhan, tidak memahami firman Tuhan. Jadi walaupun orang bisa pandai menjadi sarjana S1, S2, S3, menjadi doktor bahkan profesor, guru besar, kalau tidak mengerti soal Tuhan dan firman Tuhan, itu pada hakikatnya adalah orang bodoh. Itu menurut Tuhan Yesus loh ya. Saya menyarikan aja dari sini. Kamu orang bodoh yang berpikir lamban seperti itu. Nah, makanya sudah kita renungkan dulu juga bahwa kita ini harus memiliki hikmat Tuhan. Kalau memiliki hikmat Tuhan itu tidak bodoh, saudara. Nah, orang yang berhikmat itu tidak bodoh. Tahu apa yang harus diperbuat dan tahu apa yang tidak harus diperbuat. Nah, itu hikmat Tuhan. Nah, di sini bahkan dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi saudara-saudara, ini kan mirip lakon sinetron. Mereka itu murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, yang sedang membicarakan soal Yesus, sedang sedih kehilangan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu sudah sehabis hari ketiga. Jadi ini mungkin kalau tidak hari keempat atau kelima. Dan Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Ada di dekat mereka. Sedang ngobrol dengan mereka. Tapi mereka tidak bersama Yesus. Mereka merindukan Yesus, tapi tidak ketemu Yesus. Padahal Tuhan Yesus ada di dekat mereka. Pertanyaannya, bukankah saudara dan saya sering seperti itu? Tanpa disadari, sebetulnya kita sedang berteriak-teriak memanggil Yesus. Sedang merasa Tuhan itu di mana? Sedang merasakan, atau bahkan kalau sedang merasakan sukacita lalu melupakan Tuhan. Sedang merasakan mujur segala sesuatu berjalan dengan baik, lalu Tuhan dilupakan. Nah, yang semacam ini, inilah yang saya istilahkan ada di dekat Yesus.
tapi tidak bersama Yesus. Kenapa saya katakan Yesus itu dekat? Karena saudara-saudara sekalian, Tuhan itu omnipresent. Jadi berada di mana-mana. Makanya kalau pemimpin pujian atau worship leader sering berkata, mari kita undang Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, istilahnya digantilah, jangan mengundang Tuhan. Memang Tuhan belum hadir. Jadi kalau kita berada di sebuah ibadah begitu itu, Tuhan perlu diundang seperti itu, bukan mengundang Tuhan. Kalau menurut saya yang istilah pas adalah, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa merasakan kehadirannya. Tuhan sudah hadirlah, ya, karena Tuhan itu maha hadir, itulah. Nah, hanya seringkali manusia tidak tahu, tidak merasakan kehadirannya. Nah, itulah yang dikatakan orang bodoh, ya. Bahkan mungkin kalau di daerah Jawa ini, Tuhan Yesus ini seharusnya berkata, kok goblok banget toh. Seperti itu, saudara. Enggak tahu soal firman Tuhan, harusnya kamu itu tahu masalah-masalah rohani. Nah, makanya ini dimulai dari hardikan Tuhan Yesus ini, mari kita menerima dengan rendah hati, dengan hati yang lapang, bahwa kita itu bodoh di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, sekali lagi, saudara dan saya yang kurang membaca Alkitab, ayo sekarang kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, nanti kita pelajari. Ini di doa pagi kita yang jam 5 pagi, itu kan dari Kejadian sampai Wahyu kita renungkan sedikit demi sedikit. Makanya kalau mengikuti renungan itu saja, saudara nanti akan menyelesaikan membaca Kejadian sampai Wahyu bersama dengan kami di sini, bersama dengan saya. Itu. Nah, supaya kita tidak bodoh. Tapi kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, Tuhan dengan jelas menghardik, kamu orang bodoh. Itu, ya. Jadi ada di dekat Yesus, tapi tidak bersama Yesus. Nah, saudara, kebangkitan Yesus ini perlu kita renungkan selagi kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga besok pagi, saudara ya. Jadi mari kita mengingat, apakah kita orang-orang percaya yang mengaku menjadi murid Yesus itu benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada di dekat kita, bahwa Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus bertahta di dalam hidup kita, di tengah hati kita, dan kita mentaatinya. Ya, nah kalau kita sengaja tidak mentaatinya, ya nanti hidupmu akan menemukan penderitaan, pasti. Karena paling tidak, kalau bagi orang yang pernah mengenyam iman, yang pernah merasakan kenikmatan dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau sengaja melakukan dosa, itu pasti hatinya mengejar-ngejar. Saya pernah ketemu orang semacam ini, saudara ya. Saya pernah ceritakan dulu, jendela kamar saya waktu saya masih kos, belum menikah, itu dicongkel orang, dan meja yang biasa saya gunakan untuk belajar ya saya gunakanlah karena hanya kos satu kamar itu, dikasih bunga dibungkus dengan pohon pisang dan ada kemenyan di situ, kemenyan Anda tahu gitu. Nah, sehingga waduh, saya waktu itu ya sudah, saya wah ini kok ada apa ini rupanya seperti itu. Tapi sekitar mungkin hampir 24 tahun kemudian ya lebih ya itu ya. Tiba-tiba saya sudah tidak mikir masalah itu. Karena waktu itu, kalau waktu itu memang jadi pikiran. Saya sempat berpikir, siapa ini yang memusuhi saya ini? Gitu kok sampai kok menaruh bunga segala ini, maksudnya apa ini? Apakah kirim guna-guna dan sebagainya gitu. Nah, ternyata setelah berpuluh-puluh tahun ada orang yang saya kenal sebetulnya, sangat junior banget, jauh umurnya di bawah saya. Jadi waktu itu dia masih remaja, waktu itu masih nakal-nakalnya kira-kira seperti itu, dan berkata, saya mas sekarang sakit, saya keluarga saya berantakan, saya cerai, hidup saya menderita. Sekarang saya pulang ke tempat ibu saya dan badan saya tidak keruan seperti ini. Saya ingin mas banget mendoakan gitu. Oh iya, itu pekerjaan saya mendoakan. Saya sudah jadi hamba Tuhan, saudara.
Dan dia berkata, dan saya ingin minta diampuni. Mungkin ini kesalahan saya masa lalu, apalagi kepada hamba Tuhan. Sekarang jenengan jadi hamba Tuhan, jadi saya merasa bersalah. Saya bilang, salah apa? Saya tidak pernah merasa Anda nyalain saya. Nah, baru dia ngaku, dulu saya membobol jendela tempat kos yang dulu itu sekian puluh tahun yang lalu. Saya sebetulnya mencari duit, tapi tidak ketemu, tidak ada duit di situ. Makanya ya sudah, saya tinggali bunga saja. Loh, lah terus bunga untuk apa? Itu ya hanya untuk supaya pemilik kamar bingung lah, gitu. Supaya tidak menyangka pencuri. Tapi sebetulnya yang saya cari uang. Padahal di situ, saudara, saya menyimpan uang. Karena waktu itu saya hampir menikah, saudara. Itu seputaran tahun 1988. Ya, pada tahun 1988 malahan. Karena saya menabung dong, gitu. Tapi tidak ketemu. Makanya sampai sekarang saya memiliki, berdasarkan pengalaman itu, memiliki sebuah prinsip. Kalau kita berdoa mau pergi, itu ya minta keselamatan diri kita, tapi rumah juga kita serahkan supaya ada di bawah kuasa Tuhan. Saya biasanya berkata, Tuhan, saya serahkan rumah kami atau kamar kami untuk Tuhan kuasai, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sekaligus lingkungan yang ada di rumah tangga kami ini. Saya berdoa seperti itu, maka dilindungi Tuhan. Dicari oleh pencuri nggak ketemu, saudara ya. Jadi saya tadi hanya ingin mengatakan bahwa orang kalau tidak taat kepada Tuhan, dalam hal ini dia mencuri, kan berarti yang melarang mencuri kan Tuhan, saudara, dengan hukum 10-nya toh. Nah itu, nah makanya hidupnya tidak sejahtera. Dia dikejar dosa itu. Nah beruntung dia masih hidup dan datang minta ampun kepada saya. Saya katakan, Tuhan yang mengampuni. Kalau saya sudah tidak ingat itu, Dek, saya katakan itu, ya sudah, sekarang pulanglah dengan sejahtera. Ayo kita berdoa, tidak usah dipikir itu. Saya juga sudah nggak mikir, saya tidak kekurangan apa-apa, ya, nggak ada barang yang dicuri juga, ya hanya terganggu karena saya merasa tidak aman aja di kamar itu. Tapi kan di situ saya tidak lama, karena kemudian saya menikah dan kontrak rumah tersendiri, bukan hanya satu kamar, kamar itu saya tinggalkan jauh dari anak itu waktu itu, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar taat kepada Tuhan, supaya jangan dikatakan oleh Tuhan seperti orang bodoh. Bahkan ketika ada di dekat Yesus, tapi tidak bersama Yesus. Wah, ini kalau disangatkan bisa disebut ini celaka orang semacam ini. Ada di dekat Yesus, tapi tidak bersama Yesus. Gitu. Jangan seperti itu. Nah, puji Tuhan, waktu itu kemudian mereka sampai di desa Emmaus, kan, kisah berikutnya, dan Tuhan Yesus bertindak seolah-olah mau melanjutkan perjalanan. Jadi saudara, Tuhan itu juga menguji kedua muridnya itu. Sebetulnya mereka ini rindu kepada Tuhan Yesus itu sungguhan atau tidak. Lalu bagaimana kalau bertemu dengan seseorang yang bagi kedua muridnya ini, orang itu hanya ahli Alkitab gitu, menjelaskan isi kitab suci kepada mereka, dan ketika dijelaskan mereka bilang hati kita berkobar-kobar. Nah, makanya orang itu kalau sedang memerlukan, hatinya berkobar-kobar. Mereka akan memerlukan Yesus waktu itu, rindu ketemu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus rupanya menjelaskan keberadaan Mesias, tapi mereka tidak sadar bahwa yang menjelaskan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan dijelaskan, yang menerima firman Tuhan ada kerinduan untuk menerimanya, baru hati itu berkobar-kobar, terjadi kebangunan rohani. Tapi walaupun yang khotbah ngotot, kalau yang mendengarkan sambil ngantuk atau sambil tidak memperhatikan, ya tidak akan terjadi berkobar-kobar. Ini Anda mendengarkan renungan saya berkobar-kobar atau enggak? Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada waktu mereka mau menikmati santap malam, Tuhan Yesus berdoa, mengangkat tangan, baru mereka menyadari, karena rupanya mereka melihat kedua tangan itu berlubang paku. Jadi rupanya kalau menurut tafsiran kita ya,
ciri itu masih dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka ketika mereka melihat tangannya berlubang paku, Tuhan Yesus kemudian hilang dari pandangan. Dan orang kalau sudah bertemu dengan Yesus itu berubah pikiran, saudara. Benar-benar semakin berkobar-kobar semangatnya. Apa yang terjadi? Itu berjalan kaki 12 km loh. Sejak tadi siang sampai di situ 12 km jalan kaki, coba bayangkan berapa jam. Itu sampai di desa itu, tapi ketika mereka bertemu Tuhan Yesus, maka semangat mereka bangkit dan mereka kembali ke Yerusalem. Luar biasa. Makanya pergumulan saudara dan saya ini, kita menjadi orang Kristen, itu bukan sekedar beragama Kristen, tetapi sampai bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau orang bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, mereka akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya pernah mengalaminya. Tapi saudara, ada orang yang berkata begini, wah kalau pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, bersemangat untuk menyembah Tuhan, rindu kepada Tuhan itu, lama-lama muaranya nanti ya jadi hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan kok takut ya. Kalau semakin dekat dengan Tuhan jadi hamba Tuhan, ya semakin nikmat, harusnya kan seperti itu. Itu saudara ya. Jadi nilai yang kita serap malam hari ini, mari kita jangan sampai terjadi seperti Kleopas dan kawannya. Kalau berada di dekat Yesus, ya tetap harus bersama dengan Yesus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan memujikan sebuah pujian, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Dan kita nanti akan menaikkan doa syafaat, melayani Tuhan dengan doa syafaat, dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirimkan kepada kita untuk didoakan. Sambil saya memberitahukan bahwa besok pagi tidak ada doa pagi, saudara ya, karena besok pagi kita konsentrasi untuk beribadah di tempat masing-masing. Jadi doa pagi dan doa malam ditiadakan, akan diadakan lagi besoknya ya, besok hari Kamis. Jadi Jumat pagi sama Jumat sore ada doa pagi dan doa malam, tapi untuk besok kita konsentrasi beribadah di tempat masing-masing. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan menolong kami. Dan sekarang kami menyerahkan doa kami melayani Tuhan dengan doa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami menyerahkan supaya firman-Mu sungguh-sungguh membekali kami dalam kami merenungkan Tuhan Yesus yang bangkit, dan besok akan kami peringati ketika Tuhan naik ke surga. Terima kasih Tuhan, jadikan kami dengan keteladanan dua murid, yaitu Kleopas dan temannya yang sedang menuju ke desa Emmaus, maka berikan kepada kami lebih dapat merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kami berada di dekat Tuhan, maka kami tetap bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan hidup kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua juga besok ketika banyak umat-Mu bersekutu dalam jemaat yang ada, dalam tubuh Kristus di tempat masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami sekarang menyerahkan saudara kami yang nama-namanya akan kami panjatkan dalam doa ini, yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan.
Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami anak Alegio Panuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa. Tuhan menolong sesuai dengan kemurahan Tuhan yang besar, membawa kesembuhan lebih sempurna lagi kepada saudara kami yang sudah kami panjatkan dalam doa ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Si Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan pertolongan, menjawab doa mereka, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon Tuhan memberkati kami dan tim di sini yang selalu melayani Tuhan, baik onsite maupun online. Tuhan berkati, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan semua pelayanan kami, baik dari sisi kerelaan hati kami, dari sisi kesatuan hati tim yang ada, dari sisi kegesitan, dari sisi kekuatan tenaga, kesehatan, dan juga konten-konten baru yang Tuhan anugerahkan melalui pewahyuan yang ada, bahkan juga persiapan dari saudara kami yang akan menyampaikan kesaksian untuk membangun iman kami. Tuhan berkati semuanya dapat kami selesaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua dengan limpah rahmat Tuhan, kecukupan, juga kesempurnaan, kelengkapan peralatan. Tuhan menolong kami, penguasaan mekanisme yang ada. Tuhan memberikan pertolongan dan pimpinan kepada kami sehingga semuanya menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga setiap hari kami memiliki semakin pengenalan akan Tuhan, juga semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami tetap mengingatkan bahwa pelayanan doa melalui online ini diadakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Minggu beribadah di tempat masing-masing. Kami juga hari Minggu jam 8 mengadakan ibadah online, Anda juga bisa mengikutinya. Dan juga ada online yang lain, antara lain pondok pujian pada hari Senin dan Kamis jam 7 malam, saudara ya. Dan juga pelayanan youth, pelayanan sekolah minggu ada. Nah, silakan di doa-doa yang kami adakan tiap hari, saudara bisa mengikutinya pada waktu live streaming. Kalau keuntungannya, kalau pada waktu live streaming itu saudara bisa masuk di kolom chatting dan berinteraksi dengan kami. Kalau saudara menghendaki ada pokok doa yang disampaikan, silahkan di sana disampaikan, nanti kita sebutkan, kita doakan nama-nama Anda. Syaratnya hanya mohon supaya nama yang disampaikan nama jelas ya, jangan nama inisial. Nah, juga pokok doanya seperti itu. Tetap kami mengharapkan dukungan doa, dukungan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.